Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Wahoo, seorang sensasi media sosial dan influencer Instagram berusia 26 tahun, telah menarik perhatian dan kekaguman para pengikutnya melalui gambar-gambar mewah dan penuh percaya diri. Dikenal sebagai Betty, dia terkenal dengan gaya berani, kemandirian, dan karismanya. Namun, di balik citra yang sempurna itu, sebuah kisah kelam akan segera terungkap, kisah yang akan meninggalkan keluarganya hancur dan teman-temannya dihantui oleh pertanyaan. Lahir dari keluarga Kanyari yang terkenal namun kontroversial, kehidupan Wahoo seolah ditakdirkan untuk tampil di depan umum. Ibunya, Nabilu Sinduta, pernah mengklaim memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit yang tidak bisa disembuhkan melalui doa, sebuah klaim berani yang menarik pengikut sekaligus kritikus. Pada tahun 2008, klaim ini membawanya pada hukuman penjara selama 2 tahun. Nama keluarga mereka menjadi identik dengan skandal yang semakin diperparah oleh kakak laki-laki Wahoo, Pendeta Victor Kanyari. Terkenal dengan ajakannya untuk menanam benih SH310 demi mendapatkan berkah, metode kontroversial pelayanannya mengundang reaksi publik. Namun, terlepas dari semua itu, Wahoo tampaknya muncul tanpa terganggu, menciptakan citranya sendiri sebagai sosialita mandiri dan bergaya yang tidak terikat dengan masa lalu keluarganya. Teman-teman Wahoo termasuk tokoh TV Chipukizi mengagumi kehangatan dan ambisinya. Dia sering berbicara tentang bagaimana Wahoo menghubungkannya dengan tamu untuk acaranya, menyebutnya sebagai penghubung yang membawa orang-orang bersama. Tapi, dengan kesuksesan datanglah sebuah resiko. Dan lingkaran pertemanan Wahoo memperingatkannya tentang bahaya berkencan di dunia selebriti. Dikenal karena keterbukaan dan kepercayaannya, dia terkadang bertemu dengan orang-orang dalam situasi yang kurang ideal. Begitulah yang terjadi dengan John Matara, seorang pria misterius yang masuk ke dalam hidupnya dengan pesona sebagai pembicara halus, namun dengan masa lalu yang gelap yang tidak ia ketahui. Pertemuan mereka yang menentukan di sebuah Airbnb di area South B Nairobi akan menjadi yang terakhir baginya. Rekaman CCTV menangkap mereka check-in bersama. Wahoo terlihat santai, tertawa, dan tampaknya tidak menyadari ancaman apapun. Pada jam-jam berikutnya, pemilik Airbnb tidak mencatat gangguan apapun, tidak ada teriakan atau suara konflik. Keheningan yang menyelimuti tempat itu begitu aneh, hampir seperti jeda sebelum badai. Di dalam suasana berubah. Teman-temannya kemudian menceritakan bahwa hubungan Wahoo dan Matara singkat dan penuh gejolak, ditandai oleh perselisihan sengit yang membuatnya frustasi dan emosional. Dikatakan bahwa Matara, seorang pria yang dikenal karena sikap posesifnya, telah mengungkapkan kecemburuan dan popularitas atas kemandirian Wahoo. Melihat kesuksesannya sebagai ancaman terhadap kendalinya. Pada malam itu, ketegangan dilaporkan memuncak di antara mereka dari perselisihan kecil menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Menurut analisis forensik, tanda-tanda perlawanan ditemukan di seluruh kamar yang disewa Airbnb itu. Kaca yang pecah dan lampu yang terbalik mengisyaratkan pertengkaran hebat yang berujung pada kekerasan.
Ponsel Wahyu tergeletak hancur di lantai, seolah dalam upaya untuk mencegahnya meminta bantuan. Adegan itu begitu intim dan mengganggu, menunjukkan bukan serangan yang direncanakan, tetapi letusan kemarahan dan kebencian yang terpendam. Beberapa jam setelah pertengkaran itu, Matara mengirim pesan yang mengerikan kepada pemilik Airbnb. Dia mengklaim bahwa dia telah bertengkar hebat dengan pacarnya, meninggalkannya dalam kondisi buruk sebelum pergi. Nada pesannya samar, hampir terkesan acuh tak acuh, seolah dia berbicara tentang ketidaknyamanan belaka daripada adegan berdarah yang ditinggalkannya. Terkejut oleh implikasi mengerikan dari pesan itu, pemilik Airbnb menghubungi polisi. Ketika polisi tiba, keheningan di tempat kejadian semakin menambah ketidaknyamanan mereka. Membuka pintu, mereka disambut dengan pemandangan yang tidak akan segera mereka lupakan. Wahyu tergeletak di lantai, dikelilingi oleh genangan darahnya sendiri. Tubuhnya menunjukkan tanda-tanda perlawanan yang dia alami. Ruangan yang sebelumnya hidup dengan kehadirannya telah berubah menjadi tempat kejadian perkara yang mengerikan. Bagi kakak laki-laki Wahyu, Pendeta Victor Kanyari, penemuan kematiannya adalah pukulan yang tidak pernah ia duga. Pada hari Minggu itu, berdiri di hadapan jemaatnya, ia berbicara tentang patah hatinya dengan emosi yang nyata. Dia sedang menjalani kehidupan yang begitu baik, ujarnya. Suaranya bergetar. Kehilangannya oleh seseorang yang bahkan tidak kami kenal, seorang orang asing ini adalah tragedi yang tak terkatakan. Bukan hanya bagi kami sebagai keluarga, tetapi bagi semua orang yang mengenalnya. Dampak kematian Wahyu pun bergema di kalangan sosial Nairobi dan masyarakat luas. Teman dan penggemar meratapi kepergiannya, berbagi kenangan, dan memposting penghormatan di media sosial. Sementara itu, berita kematiannya mengungkit kembali masa lalu keluarganya dengan wartawan menggali skandal lama, melemparkan sorotan tanpa henti pada keluarga yang sudah hancur oleh kehilangan. Kanyari yang selalu membela keluarganya dari media kembali meminta privasi. Ketika adik saya meninggal, tidak ada yang bisa dilakukan selain menguburkannya, ujarnya dalam bahasa Swahili. Saya tahu mereka akan datang mengganggu kami, tapi ada beberapa luka yang harus kita hadapi sendirian. Beberapa hari kemudian, keluarga Wahyu mengadakan pemakaman tertutup yang hanya dihadiri oleh teman dan keluarga dekat. Acara yang suram itu menjadi kontras yang tajam dengan citra publiknya yang penuh warna, menyoroti kekosongan mendalam yang ditinggalkan kematiannya dalam kehidupan orang-orang terdekatnya. Saat polisi menggali lebih jauh ke latar belakang Matara, detail yang mengganggu mulai muncul. Digambarkan oleh kenalan sebagai intens dan posesif, kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian Wahyu terus menghantui keluarganya, melemparkan bayangan panjang pada warisan yang penuh dengan kemilau sekaligus kontroversi. Kisahnya berfungsi sebagai peringatan yang suram, pengingat akan persimpangan berbahaya antara kehidupan publik dan pilihan pribadi, serta bukti dari duka yang abadi bagi mereka yang ditinggalkan. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa diklik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton serta komentator setia, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Dan terima kasih yang sudah berlangganan di YouTube Weekly Crime Stories. Jangan lupa berlangganan agar bisa menikmati eksklusif kontennya. Terima kasih.